Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berpindah ke lantai 67, di mana jumlah patroli sudah ditingkatkan, tapi hasilnya malah jumlah prajurit yang menghilang malah meningkat. Para prajurit sudah menyelidiki para pedagang, tapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Bahkan mereka baru tahu kalau para petugas patroli menghilang. Belial berpikir, sebenarnya apa yang terjadi? Bahkan meskipun dirinya bertindak langsung, pelakunya justru membuatnya semakin kebingungan dengan identitasnya. Selain itu, orang yang bilang akan menyelidiki masalah ini malah tidak ada kabar sama sekali. Jadi, apakah dia juga diculik atau memang dia masih berusaha mencarinya? Jika memang pelakunya adalah demonic beast, bagaimana caranya seseorang mengendalikan makhluk itu dari neraka? Dan kenapa dia hanya mengincar prajurit patroli saja? Belial berpikir Seir von Devata berada di peringkat kedua. Jadi dia mungkin ada hubungannya dengan neraka. Dan kemungkinan Seri mewarisi demonic beast itu. Mengingat kekuatan militer Seir saat dia masih hidup, hal seperti ini tidak sepenuhnya mustahil. Dan hanya hal ini saja kemungkinan yang dapat menjelaskan situasinya. Belial sudah menunggu dengan diam demi dia sampai sekarang. Tapi dirinya harus menunjukkan pada mereka siapa bosnya untuk memuaskannya. Sekarang kita berpindah lantai 68, di mana Demon King Belial memutuskan untuk menginvasi lantai bawah bersama dengan pasukan terkuatnya sekaligus. Belial berkata kenapa sambutannya berisik sekali. Bukankah ini yang mereka inginkan? Jadi dirinya akan memberikan jawaban atas provokasinya. Jelas saja, meskipun pasukan Sitri sudah bersiap, tapi turunnya Demon King secara langsung membuat medan perang langsung bersimbah darah. Belial kemudian memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menaklukkan benteng musuh, dan jangan biarkan ada satupun dari mereka melarikan diri ataupun hidup. Pada akhirnya, pasukan Sitri yang menjaga lantai 68 kewalahan menghadapi pasukan Belial, dan hanya dalam waktu semalam saja benteng mereka sudah runtuh. Keesokan harinya, Sitri marah pada Nahen karena semua prajuritnya terbakar hidup-hidup dalam semalam. Tapi Nahen berkata dirinya baru saja menerima laporannya. Sitri berkata, bukankah katanya operasinya berjalan lancar? Dan Nahen berkata, masalahnya adalah tindakan Belial yang terlalu cepat daripada yang dirinya harapkan. Sitri berkata, sejak awal Belial bukan orang waras. Lalu apa yang harus mereka lakukan karena lantai 68 sudah hilang? Dan dirinya dengar mereka bahkan sedang membantai para penghuninya. Nahen berkata dirinya akan memberikannya kompensasi. Jadi untuk sekarang, mereka harus menghentikan pasukan Belial, dan setelah menaklukkan lantai 67, dia akan mendapatkan 7 dari 10 prajurit yang ditahan. Nahen berkata pertama mereka harus mempersiapkan pasukan untuk mencegat Belial di sekitaran sini, karena dia bertujuan untuk menghancurkan lantai 68. Nahen berkata ini hanyalah rencana untuk membangkitkan semangat prajurit, karena rencana sebenarnya ada di Leogard, dan Sitri berkata bukankah Leogard adalah daratan terbuka? Sitri mengatakan mereka akan dirugikan jika melawan Belial di tempat terbuka. Terlebih lagi Belial bukanlah orang bodoh yang hanya akan bertarung dengan kekuatan. Nahen berkata itulah kenapa dirinya sengaja memancingnya ke sana, karena dia pasti akan beranggapan kalau dia sudah menang, padahal sebenarnya itu akan menjadi tempat pemakamannya. Nahen memberitahu jika Belial lebih terlihat seperti pemimpin sekte liar yang tidak mampu mengendalikan amarahnya. Jadi, mari kita manfaatkan sifatnya yang sudah tersulut emosi. Berpindah ke lantai 68, di mana Belial berkata dirinya tidak mendengarkan kabar apapun darinya. Jadi dirinya berpikir dia sudah kabur atau sudah diculik demonic beast. Abaddon berkata mana mungkin dirinya melakukannya. Hanya saja ada sedikit masalah, tapi Belial menanyakan apakah dia gagal mencari tahu siapa pemilik demonic beast. Abaddon berkata dirinya menemukan identitas asli pemiliknya, tapi masalahnya tidak ada satupun makhluk di neraka yang berani padanya, dan Belial berpikir kenapa dia gemetar ketakutan. Abaddon meminta supaya dia menghentikan perangnya dan menunggu sampai Master datang menanganinya, dan Belial menanyakan apakah dia menyuruhnya menjadi pecundang. Belial ingin agar dia memberikannya jawaban yang masuk akal, tapi Abaddon berkata dirinya tidak bisa memberitahunya sebelum mendapatkan izin dari masternya. Kalau dirinya tidak patuh, maka kematian mengerikan menantinya. Dan Belial berkata, setinggi apapun kedudukan masternya, apa yang terjadi pada lantai 67 diputuskan olehnya.
Belial berkata, kenyataan jauh lebih dingin dan kejam. Jadi dirinya akan mengajarinya bocah sombong itu dengan tepat siapa yang telah dia usik dan dirinya menolak usulan masternya. Abaddon berkata dirinya hanya memberikannya saran, tapi dirinya harap agar dia tidak pernah melupakan peringatannya. Belial berkata dia bersikap sombong hanya karena masternya. Apakah dia pikir dirinya menjadi penguasa lantai 67 hanya karena keberuntungannya? Tak lama kemudian, seorang prajurit melaporkan jika pasukan Seri von Devata telah menyeberangi lantai 68. Dia menitipkan surat ini pada Yang Mulia. Surat itu tidak lain berisikan provokasi. Tentu saja Belial dengan percaya diri berkata, kalau begitu dirinya akan menuruti permintaan bocah bodoh ini. Belial kemudian memanggil Eris dan komandan lain untuk bersiap berperang. Karena dirinya akan memastikan bocah itu segera bergabung dengan ayahnya. Di samping itu, Nahen memberitahu Seri jika pertarungan langsung antar Demon King akan menentukan hasil perang. Jadi perannya di sini sangat penting. Nahen menanyakan apakah dia baik-baik saja. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk latihan khusus. Tapi Seri berkata jika guru sudah mengajarkan banyak hal, jadi dirinya percaya diri akan kemenangannya. Nahen berpikir tadinya dirinya ingin menyuruhnya meminta bantuan kalau diperlukan. Tapi melihat tatapan mata yang penuh keyakinan, sepertinya dirinya tidak harus terlalu khawatir. Nahen berpikir jika dirinya harus lebih mempercayainya, karena memang itulah tugasnya. Dan Nahen kemudian berkata, dirinya yakin dia pasti akan berhasil, dan Sere berkata dirinya tidak akan mengecewakan guru. Sitri kemudian bertanya apakah dirinya boleh memberikan saran, dan Nahen berkata tentu saja, mereka selalu terbuka jika ada saran. Sitri berkata Belial mungkin payah dalam sihir lain, tapi kemampuannya mengendalikan api sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa melancarkan magic tanpa perlu merapal mantra. Tapi saat pertarungan dimulai, orang-orang salah mengira itu adalah api sungguhan, dan tidak peduli sejenius apapun seseorang, mana tetaplah sumber kekuatannya. Seri berterima kasih atas sarannya Nona Sitri, dan dirinya mengerti maksudnya. Tapi Sitri berpikir, sejak kapan bocah ini tumbuh sebesar ini? Beberapa saat kemudian, pasukan Dekarabia akhirnya tiba di lokasi, dan Sitri menanyakan apakah dia sudah memiliki rencana untuk melawan mereka. Nahen berkata karena mereka bergantung pada jumlah, mereka akan menggunakan taktik palu dan landasan. Tapi Sitri menanyakan apakah landasannya itu adalah kita. Nahen berkata tentu saja tidak. Yang Mulia juga memiliki pasukan luar biasa yang melayaninya dalam waktu yang lama. Dan Sitri menanyakan dari mana dia tahu itu. Nahen berkata, pokoknya sementara Seri menahan Belial, Komandan El-Raza dan pasukan mereka perlu bertindak sebagai palu, dan Sitri berkata dirinya akan mengikutinya saja. Nahen berkata agar Seri tidak perlu menahan diri melawan Belial, dan Seri kemudian langsung pergi sambil berkata dirinya pasti akan segera kembali. Nahen kemudian memerintahkan semua pasukan sebagai komandan sementara, dan tugas mereka adalah untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pasukan terdepan akan mempertahankan garis depan dengan perisai dan magic barrier, sementara pasukan belakang akan melepaskan panah dan magic begitu sayap kiri dan kanan bergerak. Tidak masalah jika serangan pasukan belakang tidak berhasil secara langsung. Selama pasukan utama tidak tumbang, maka kemenangan akan menjadi milik mereka. El-Raza yang memimpin komando pasukan berkuda kemudian mengajak semua pasukan berkuda untuk segera bergerak karena mereka akan menyerang bagian belakang musuh. Seketika itu juga semua pasukan Sere bergerak untuk mengacaukan formasi Belial. Tapi Belial berkata strategi palu dan landasan terlalu sederhana untuk melawannya. Belial berkata mereka sungguh pasukan yang menyedihkan sekali. Jadi Belial memerintahkan Florence dan Eltria untuk menghalangi pasukan berkuda. Florence berkata dirinya akan menghalangi sayap kanan, dan Eltria berkata kalau begitu dirinya akan mengambil bagian sayap kanan. Belial berkata sisanya akan fokus pada pasukan utama dan menghancurkan mereka dalam sekejap. Tapi bersamaan dengan itu, langit medan perang berubah warna jadi biru berkilauan. Tentu saja itu adalah perbuatan Sere yang menggunakan ice fragment tombak penghancur langit, dan Sere berkata kenapa Belial terburu-buru ingin pergi. Belial yang melihat sihir es jelas saja berkata, dia sungguh bocah idiot yang bodoh. Apakah dia tidak tahu kalau apinya bisa melelehkan sihir esnya dengan mudah? Seketika itu juga Belial menghanguskan sihir es Sere menggunakan tornado apinya. Tapi sayangnya es miliknya Sere tidak mencair sama sekali dan menembus kobaran apinya. Akibat Belial yang terlalu meremehkan sihir miliknya Sere,
Beberapa pasukannya malah terkena dampaknya. Tapi sayangnya, sihir es itu tidak mengenai Belial dan para komandan. Belial yang tidak percaya menanyakan bagaimana bisa api buatannya tidak mampu melelehkan sebuah es, dan Seri berkata api dibuat menggunakan mana. Menyadari kalau Seri sudah berada di belakangnya, Belial langsung menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan dadakannya. Seri berkata kalau ada perbedaan kapasitas mana, pada akhirnya mana yang lebih lemah tidak akan pernah bisa menang melawan mana yang lebih kuat. Belial yang merasa kesal berkata, dasar bocah gila. Apakah dia pikir sudah menang hanya karena dirinya gagal memprediksi serangannya? Belial berkata berani sekali dia menginvasi tempat ini sendirian. Dirinya sudah tahu sejak dia mengirim surat itu, tapi tidak dirinya sangka dia benar-benar tidak waras di usia muda. Belial berkata dirinya sendiri yang akan menunjukkan padanya seberapa besar kesalahan yang telah dia lakukan. Tapi Seri berkata kesalahannya adalah sihir esnya tidak mengenai kepalanya. Belial berkata berani sekali dia mengatakan omong kosong. Tapi Seri berkata, mau itu omong kosong atau bukan, hasilnya akan terlihat ketika pertarungan sungguhan. Seri juga memberitahu jika Ice Fragment yang barusan tadi hanyalah permulaan, karena dirinya masih meninggalkan sisanya di atas, dan Belial berkata bagaimana dia bisa melakukannya. Belial kemudian langsung menyuruh semua pasukan membentuk formasi pertahanan. Tapi sayangnya, hantaman hujan es batu tidak mampu ditahan pasukan Belial. Seri berkata lemah sekali pasukan-pasukannya ini, padahal dirinya hanya menggunakan satu mantra. Bukankah dia itu Demon King tingkat menengah? Tapi apakah semua itu hanyalah rumor yang dibesar-besarkan? Tidak terima dengan hinaan tersebut, Belial menyuruh Eris untuk memimpin pasukan utama, karena dirinya harus mencabik-cabik bocah sombong itu sampai tidak tersisa. Belial berkata sekarang sudah 1 lawan 1 seperti yang dia inginkan, dan Seri berkata rupanya dia paham juga, tapi Belial berkata justru aneh kalau dirinya tidak menyadari provokasi yang begitu terang-terangan. Seri berkata biarkan dirinya memasukkan armor yang diberikan guru padanya, karena dirinya benci membuat kotor sesuatu, terutama yang diberikan oleh guru. Sambil mengeluarkan kekuatan aslinya, Belial berkata dirinya akan menghancurkannya sampai tidak tersisa. Berani sekali dia meremehkannya secara langsung.